PT Hafa Dharma Mandiri Perkasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang perencanaan dan pembangunan sebuah kawasan wisata. Kami berdiri sejak tahun 2019 telah menangani berbagai proyek pembangunan berskala besar di seluruh Indonesia. Kami berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan masyarakat dengan misi menyediakan jasa konsultasi dan pembangunan dengan kualitas terbaik, memberikan dampak baik terhadap lingkungan dengan memberikan pelayanan sesuai standar ISO, mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dengan lingkungan kerja yang sehat, dan menjunjung nilai kekeluargaan, serta memajukan sektor pembangunan Indonesia melalui keterlibatan dalam proyek pembangunan berskala besar demi pembangunan Indonesia yang lebih baik. Diri atas para profesional yang telah berpengalaman dalam bidangnya. Kami percaya dengan sumber daya serta kemampuan yang kami miliki dapat memberikan hasil terbaik bagi para klien serta turut memajukan sektor pembangunan di Indonesia. Perusahaan kami menangani proyek dalam berbagai fase dalam siklus proyek, mulai dari fase perencanaan dan perencanaan proyek, studi kelayakan proyek, pembuatan DOD, konstruksi pembangunan, hingga pengawasan dan monitoring. Kami pun menyediakan berbagai jasa, baik jasa konstruksi maupun non-konstruksi, sehingga siap melayani berbagai kebutuhan klien. Kami selalu memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik dan telah dipercaya oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Selanjutnya, alasan perusahaan kami mengambil kawasan wisata utama Parapat karena merupakan salah satu pintu masuk utama dari wilayah Danau Toba. Kawasan wisata utama Parapat pun juga didukung oleh berbagai akses baik itu jalan tol, bandara, maupun juga jalur transit kapal feri yang menunjang wisatawan untuk menuju kawasan Danau Toba. Sebagai salah satu gerbang pariwisata menuju kawasan Danau Toba, maka kawasan wisata utama Parapat itu perlu menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan proyek kami. Karena di kawasan wisata utama Parapat sendiri pun juga kami akan mengembangkan dari sisi infrastruktur, baik itu dari infrastruktur fisik maupun non fisik. Seperti itu. Selanjutnya adalah problem 3 dari kawasan wisata utama Parapat, yaitu pengembangan infrastruktur kawasan pariwisata Parapat itu belum optimal. Bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur tidak menjamin keselamatan dan keamanan, pembangunan infrastruktur pariwisata belum sesuai standar, pembangunan infrastruktur utama tidak optimal, sehingga sarana infrastrukturnya pun juga tidak sesuai standar dan kualitas, membuat infrastruktur pariwisata tidak berkembang dan berkelanjutan, serta aksesibilitas kawasan tidak dimanfaatkan dengan optimal, sehingga aktivitas yang dilakukan di kawasan wisata utama Parapat ini sangat terbatas, membuat lapangan kerja di sektor pariwisata berkurang dan juga kunjungan wisatawan mancanegara itu menurun, sehingga kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian di kawasan utama Parapat itu menurun. Seperti itu. Lalu objektif 3 dari kawasan wisata utama Parapat sendiri itu kami merencanakan yaitu bahwa pembangunan infrastruktur yang baik, infrastruktur sarana pariwisata yang memadai, keamanan dan kualitas yang terjamin, ya tentu saja adanya optimalisasi pembangunan infrastruktur utama, pembangunan infrastruktur pariwisata dengan sesuai standar, baik itu amenitas, aksesibilitas, akomodasi, atraksi wisata, dan juga pembangunan infrastruktur yang menjamin keselamatan dan keamanan, yaitu memiliki beberapa area yang terdapat petugas keamanannya. Lalu solusi yang kami berikan untuk pengembangan infrastruktur pariwisata Parapat yaitu ada 5 solusi. Pertama yaitu pengembangan atraksi wisata tematik, wisata bertema mais, atraksi wisata bertema geopark, dan juga atraksi wisata berbasis lingkungan ekoturism. Yang kedua adalah pembangunan akomodasi sesuai dengan standar, baik itu pembangunan hotel secara building maupun pembangunan hotel yang berbasis masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu pembangunan amenitas yang memenuhi standar nasional, yaitu pembangunan baik itu restoran, rumah makan, tempat cetak mata, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana kebersihan. Lalu yang keempat yaitu pembangunan infrastruktur transportasi, baik itu dari perbaikan jalan, revitalisasi dermaga, dan juga sepanjang jalannya itu ditambahkan waterfront dan otoba gitu. Jadi dan juga menambahkan lahan parkir. Serta solusi yang kelima yaitu pembangunan infrastruktur penunjang lingkungan, baik itu dalam memperbaiki atau membuat sistem drainase dan juga memperbaiki atau membuat sistem pengelolaan limbah. Selanjutnya adalah zona pengembangan aktivitas wisata di kawasan Parapat itu kami membagi ke dalam 6 zona, yaitu area pariwisata, area pelayanan, area saujana atau pariwisata budaya, area geostat, area hutan, dan area pemukiman. Yang tentu saja dalam hal ini itu dibagi per klaster atau per zonasi gitu. Jadi kita nanti mengembangkan atau membangun proyek ini dan itu sesuai dengan donasi pengembangan yang sesuai dengan namanya itu
karakteristik dari zonasi yang telah kita bagi, baik itu dari zonasi pariwisata, pelayanan, budayanya, geosite-nya pun, dan hutannya pun, dan area pemukiman pun juga sudah kita bagi-bagi gitu. Dan nantinya di situ ada aktivitas fotografi, tamasya, bersepeda, trekking, wisata air, kemah, agrowisata, wisata budaya. Pelayanannya pun juga tentu saja masih ada hotel, homestay, restoran, rumah makan, dan kafe warung kecil. Oke, dalam proyek ini pun kami menganalisis stakeholder kami dan mitra. Proyek ini melibatkan berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah, komunitas lokal yang turut mendukung keberhasilan proyek ini. Di mana ada komunitas lokal, kemudian ada pemerintah ada Bappenas, kemudian Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup, Asosiasi Tur dan Agen Perjalanan Indonesia, operator moda transportasi, baik umum dan pemilik kapal. Komunitas lokal ini ada kelompok sadar wisata, kemudian universitas dan perguruan tinggi, seperti halnya ada USU, IT, dan lain-lain, agen sertifikasi, Yayasan Pecinta Danau Toba, dan masyarakat lokal. Proyek pariwisata terpadu Parapat kami bagi dalam 5 tahap, yaitu tahap perencanaan pembangunan proyek, tahap perancangan proyek, pembebasan lahan, tahap implementasi pembangunan, serta tahap pengawasan dan evaluasi proyek. 5 tahapan ini kami harapkan guna memberikan solusi menyeluruh bagi pariwisata kawasan Parapat. Proyek akan dilaksanakan mulai tahun 2021 hingga 2022. Dalam proyek ini, kami akan menghadirkan berbagai fasilitas, mulai dari atraksi wisata, akomodasi, amenitas, dan infrastruktur penunjang, guna mengoptimalkan potensi pariwisata kawasan Parapat. Pengembangan dilakukan sesuai dengan zonasi serta konsep kawasan. Untuk membangun proyek pariwisata terpadu Parapat, dibutuhkan biaya sebanyak 200 miliar, yang mana pembiayaan disebar pada 5 tahapan tersebut. Tahapan perencanaan membutuhkan biaya 15 miliar, tahap perancangan membutuhkan 25 miliar, proses pembebasan lahan membutuhkan 50 miliar, tahap pembangunan sebanyak 100 miliar, dan tahap pengawasan hingga evaluasi sebanyak 10 miliar. Selanjutnya adalah Life Cycle Cost Analysis, yang terdiri dari 3 siklus. Di antaranya Initial Cost, Energy Cost, dan Operational and Maintenance Cost. Yang mana life cycle yang direncanakan selama 20 tahun ini memiliki present worth sebanyak 257,1 miliar.